Regenerasi skuad tengah dijalani Luis de la Fuente untuk membawa timnas Spanyol menguasai Piala Dunia 2026. Setelah sukses memukau dunia dengan gaya main yang dinamis, La Roja kini ditantang untuk membuktikan bahwa taktik modern mereka bukan sekadar tren sesaat, melainkan fondasi baru yang siap meruntuhkan dominasi para raksasa sepak bola. Menariknya, perubahan radikal ini melahirkan keputusan ekstrem yang mengguncang jagat sepak bola, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah, tidak ada satupun nama penggawa Real Madrid yang menghiasi daftar skuad mereka. Langkah berani sang pelatih yang menepikan pilar-pilar Los Blancos demi mengandalkan kolektivitas talenta muda Barcelona dan pilar klub semenjana tentu mengundang perdebatan panas di kalangan supporter. Banyak yang menilai ini adalah perjudian besar, namun De La Fuente tampaknya lebih memilih konsistensi performa dan kecocokan visi bermain daripada sekadar nama besar yang mentereng di atas kertas. Lantas, seperti apa kekuatan tim Matador? Dan mengapa tidak ada satupun pemain Madrid? Simak sampai tuntas. 16 tahun setelah mengangkat trofi Piala Dunia pertama dan satu-satunya di Afrika Selatan pada 2010, Spanyol kembali datang dengan mimpi yang sama. Kali ini, generasi baru La Roja siap mencoba mengembalikan kejayaan yang pernah membuat mereka berdiri di puncak sepak bola dunia. Di bawah arahan Luis de la Fuente, skuad muda berbakat Spanyol akan memasuki Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat dengan status sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara. Menariknya, kesuksesan yang diraih bersama timnas Spanyol tidak mengubah sosok Luis de la Fuente menjadi pribadi yang berbeda. Di tengah berbagai gelar, sorotan media, dan pujian yang terus mengalir dalam beberapa tahun terakhir, pelatih berusia 64 tahun itu tetap dikenal sebagai sosok sederhana yang menjaga kedekatan dengan orang-orang di sekitarnya. Padahal, saat ini ia sedang menikmati periode paling gemilang sepanjang karier kepelatihannya. Setelah sukses mempersembahkan gelar UEFA Nations League 2023 dan UEFA Euro 2024, kini fokus De La Fuente sepenuhnya tertuju pada target terbesar berikutnya, yakni membawa Spanyol kembali menjadi juara dunia. Perjalanan menuju kursi pelatih tim nasional senior ternyata tidak dimulai dengan kemewahan ataupun status besar. Salah satu momen paling menentukan dalam hidup De La Fuente justru datang dari sebuah iklan lowongan pekerjaan di surat kabar. Saat itu, Federasi Sepak Bola Spanyol sedang mencari pelatih untuk menangani tim kelompok usia. Di waktu yang bersamaan, De La Fuente baru saja kehilangan pekerjaannya setelah Alaves memutuskan mengakhiri kerjasama dengannya. Menurut Verdu, situasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehilangan pekerjaan, tetapi juga menyangkut kondisi mental sang pelatih yang mulai khawatir namanya perlahan dilupakan oleh dunia sepak bola. Tanpa banyak pertimbangan, ia langsung menghubungi federasi. Keputusan sederhana itu kemudian menjadi titik awal perjalanan panjang yang pada akhirnya membawanya ke posisi tertinggi dalam struktur kepelatihan sepak bola Spanyol. Kini hasil dari perjalanan panjang tersebut mulai terlihat jelas. Spanyol memastikan tiket ke Amerika Utara setelah menjalani kampanye kualifikasi yang sangat meyakinkan. La Roja menunjukkan dominasi sejak awal dengan meraih kemenangan-kemenangan penting atas rival langsung seperti Bulgaria dan Georgia. Mereka tampil konsisten sepanjang perjalanan dan hanya kehilangan 2 poin saat bermain imbang 2-2 melawan Turki pada laga terakhir kualifikasi. Catatan itu membuat pasukan Luis de la Fuente melangkah ke putaran final dengan penuh kepercayaan diri dan dianggap sebagai salah satu kandidat utama juara. Secara permainan, De La Fuente tetap mempertahankan identitas klasik Spanyol yang berlandaskan penguasaan bola. Namun berbeda dengan generasi sebelumnya, tim ini memiliki fleksibilitas yang jauh lebih besar. Mereka mampu melakukan transisi menyerang dan bertahan dengan sangat cepat, sekaligus memanfaatkan serangan balik ketika situasi memungkinkan. Filosofi tersebut membuat Spanyol tidak lagi bergantung pada satu pendekatan permainan saja. Sang pelatih juga berhasil memaksimalkan potensi generasi emas baru seperti Lamine Yamal, Nico Williams, dan Pau Cubarsí yang kini menjadi wajah masa depan sepak bola Spanyol. Kepercayaan diri De La Fuente pun bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kesempatan, ia secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa skuad yang dimilikinya saat ini mampu mengulang pencapaian bersejarah tahun 2010. Bahkan sang pelatih menempatkan Spanyol sejajar dengan negara-negara elit dunia dalam hierarki sepak bola internasional saat ini. Optimisme tersebut lahir dari kombinasi kualitas individu, kedalaman skuad, dan kematangan taktik yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
Kekuatan Spanyol semakin terlihat ketika melihat komposisi pemain yang mereka miliki. Skuad ini dihuni banyak pemain yang berkompetisi di level tertinggi Eropa, termasuk trio Arsenal David Raya, Martin Zubimendi, dan Mikel Merino, serta Rodri yang menjadi motor permainan Manchester City. Sebelum memasuki turnamen utama, Spanyol dijadwalkan menjalani 2 laga persahabatan melawan Irak dan Meksiko sebagai bagian akhir persiapan mereka. Setelah itu, La Roja akan memulai petualangan di grup H yang dihuni Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Di atas kertas, lini tengah tetap menjadi kekuatan utama tim ini. Nama-nama seperti Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, dan Zubimendi menghadirkan kombinasi teknik, visi bermain, serta kontrol permainan yang sulit ditandingi banyak negara lain. Mereka menjadi fondasi utama yang menopang kreativitas para pemain depan, sekaligus menjaga keseimbangan tim sepanjang pertandingan. Meski demikian, Spanyol juga belajar banyak dari kegagalan masa lalu. Tersingkir melalui adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Qatar menjadi pengalaman pahit yang masih membekas dalam ingatan. Kekalahan tersebut menjadi pelajaran penting bagi generasi saat ini tentang betapa tipisnya margin antara kesuksesan dan kegagalan di turnamen sebesar Piala Dunia. Kehadiran generasi baru yang lebih segar dan berani memberikan harapan bahwa kesalahan serupa tidak akan terulang lagi. Spanyol memang memiliki sejarah panjang yang dipenuhi perjuangan untuk menembus dominasi negara-negara besar lainnya. Namun melihat perkembangan yang mereka tunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, ambisi untuk meraih gelar juara dunia kedua terasa jauh dari kata mustahil. Konsistensi para pemain muda, pengalaman pemain senior, serta kematangan taktik yang dibangun Luis de la Fuente menjadi modal utama bagi La Roja untuk kembali menantang tahta sepak bola dunia di Piala Dunia 2026. Ada satu fakta menarik yang langsung mencuri perhatian saat Luis de la Fuente mengumumkan skuad 26 pemain Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, La Furia Roja sama sekali tidak membawa pemain Real Madrid ke turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Sebuah situasi yang nyaris tak pernah terbayangkan sebelumnya, mengingat selama puluhan tahun Real Madrid selalu menjadi salah satu pemasok utama pemain bagi tim nasional Spanyol. Sebenarnya, Real Madrid bukan tidak memiliki pemain asal Spanyol dalam skuad mereka saat ini. Namun, nama-nama seperti Dani Ceballos dan Dani Carvajal memang sudah bukan bagian penting dari proyek tim nasional. Sementara itu, Thiago Pitart dan Fran Garcia bahkan tidak masuk dalam perhitungan serius untuk skuad utama. Peluang terbesar sebenarnya sempat dimiliki Gonzalo Garcia dan Den Huijsen. Nama terakhir bahkan sudah tampil 7 kali bersama timnas Spanyol dalam kurun waktu 18 bulan terakhir. Akan tetapi, persaingan yang semakin ketat membuat posisinya perlahan tergeser oleh pemain-pemain lain yang tampil lebih konsisten sepanjang musim. Untuk sektor bek tengah misalnya, Aymeric Laporte dan Pau Cubarsí sudah menjadi pilihan reguler yang hampir pasti selalu masuk daftar pemain. Situasi tersebut membuat Huijsen harus bersaing ekstra keras untuk mendapatkan tempat. Pada akhirnya, De La Fuente lebih memilih pemain lain seperti Marc Pubil dan Eric Garcia yang tampil luar biasa bersama Atletico Madrid dan Barcelona sepanjang musim ini. Keputusan tersebut tentu memunculkan berbagai spekulasi dari publik. Namun, De La Fuente menegaskan bahwa pemilihan pemainnya sama sekali tidak didasarkan pada asal klub ataupun faktor popularitas. Baginya, yang terpenting adalah performa dan kontribusi yang bisa diberikan pemain untuk tim nasional. Saya tak hanya melihat satu klub atau klub lainnya. Saya tak memiliki kecenderungan yang mungkin fans miliki. Bagi saya, pemilihan ini lebih bersifat global, ujar De La Fuente. Satu-satunya hal yang saya inginkan dari para pemain adalah merasa bangga mengenakan seragam tim nasional. Meski demikian, keputusan tersebut tampaknya tetap menyisakan kekecewaan bagi sebagian pihak. Den Huijsen sendiri tidak memberikan komentar secara langsung. Namun, bek muda tersebut mengunggah sebuah Instagram story yang menampilkan tim terbaik La Liga musim ini versi SofaScore, di mana namanya termasuk dalam daftar tersebut. Sebuah respon singkat yang cukup untuk memunculkan berbagai interpretasi dari para penggemar sepak bola Spanyol. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, keputusan De La Fuente sekali lagi menunjukkan bahwa ia benar-benar membangun skuad berdasarkan kebutuhan taktik dan performa terkini, bukan berdasarkan nama besar klub. Dan dengan ambisi membawa Spanyol kembali berjaya di Piala Dunia 2026, setiap keputusan yang diambilnya jelas memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar memenuhi ekspektasi publik.